siang Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok Fisika Lingkungan. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan dan bagaimana cara penanganannya. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya, ada saya Nurliana Vita dan juga Magda Kristina Silalahi, dan Nita Mayasari dan juga David Franklin Mandala. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan hidup dan apa saja jenis dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu terus terjadi, bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai aktivitas seperti transportasi dan industri telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Akibatnya, lingkungan menjadi rusak dan pada akhirnya berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada 3 jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, dan yang ketiga itu ada pencemaran tanah. Untuk yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pencemaran udara itu adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan untuk pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia, yaitu buatan manusia sendiri, masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Karena itulah, manusia harus segera melakukan berbagai pencegahan dan juga penanggulangan agar dampak negatif pencemaran lingkungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat dikurangi. Jika kita dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, maka lingkungan yang nyaman dan sehat serta fungsinya lestari dapat dinikmati pula oleh generasi yang akan datang. Selanjutnya ada 3 prinsip pencegahan penanggulangan pencemaran lingkungan, yaitu ada reduce, ada reuse, dan juga ada recycle. Yang pertama itu mengurangi pemakaian bahan-bahan pencemaran lingkungan atau yang disebut dengan reduce. Yang pertama itu menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi di sini kita bisa mengurangi pemakaian bahan-bahan pencemaran lingkungan. Jadi dengan cara memakai kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi sinar matahari. Yang selanjutnya itu bagian B, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang C itu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai. Kita harus membiasakan diri untuk membawa kantong plastik atau tempat berbelanjaan dari rumah jika kita ingin berbelanja ke pasar ataupun ke mall. Yang kedua itu membiasakan diri untuk tidak berlebihan dalam mengoleksi barang-barang seperti plastik, gelas, logam, dan barang-barang lainnya. Yang bagian D itu menghindari penggunaan deterjen secara berlebihan. Yang bagian E itu menghindari penggunaan pupuk ataupun insektisida yang berlebihan. Terjadinya pencemaran pada sungai dan dalam bentuk eutrofikasi. Eutrofikasi adalah penyuburan yang berlebihan pada sungai, danau, dan laut dangkal, terutama karena penggunaan pupuk yang berlebihan dari aktivitas pertanian. Karena berlebihan, maka tidak semua pupuk diserap oleh tanaman sehingga sebagian masuk ke sungai terbawa oleh aliran hujan. Nah, yang selanjutnya itu mendorong pertumbuhan algae dan bakteri yang mengkonsumsi banyak oksigen di air sehingga mengurangi jatah oksigen untuk ikan dan binatang lainnya. Yang selanjutnya itu eutrofikasi juga mempercepat pertumbuhan tumbuhan air, misalnya eceng gondok yang dapat menyumbat saluran air dan menghalangi sinar matahari yang sampai ke bawah permukaan air. Baik, selanjutnya reuse sendiri itu berarti pemakaian kembali, seperti contohnya memberikan baju-baju bekas kita ke anak yatim yang masih layak. Dan contoh lain dalam kegiatan sehari-hari dari reuse sendiri itu seperti memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu.
Terus menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Sedangkan recycle adalah mendaur ulang barang. Yang paling mudah adalah mendaur ulang sampah organik di rumah. Menggunakan bekas botol plastik, air minum atau apapun sebagai pot tanaman. Sampai mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas kembali. Contoh dari kegiatan recycle sehari-hari itu seperti memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Terus mengelola sampah kertas menjadi karton kembali. Terus melakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Terus melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Misalnya sampah organik dari sisa-sisa makanan yang sifatnya dapat kita daur ulang menjadi kompos seperti sisa makanan yang ada di restoran, dan juga sisa makanan itu bisa kita jadikan pakan ikan. Dan ada juga contoh lainnya dari sampah organik yang tidak disebutkan. Terima kasih. Yang selanjutnya ada sebuah gambar di mana pekerja pengangkut sampah memilah sampah organik dari gerobak sampah. Sampah organik terutama dari warung nasi dan restoran dan pasar dapat dijadikan untuk membuat pakan ikan. Selain limbah dalam bentuk padat atau disebut sampah, ternyata limbah dalam bentuk cair pun dapat didaur ulang. Pengolahan limbah cair dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap fisik, yaitu dengan mengambil benda-benda yang ada pada air. Tahap kedua adalah tahap biologik, dengan menggunakan bakteri atau protozoa. Tahap ketiga adalah tahap kimiawi, dengan maksud untuk mengambil bahan-bahan kimiawi yang tidak berguna atau beracun. Di bawahnya terdapat gambar di mana ada skema alat penjernih air. Ada nomornya dengan beberapa keterangan, yaitu 1. Drum untuk wadah air sungai. Ada 3 bagian, yaitu kaporit setengah sendok teh, aduk untuk mematikan bakteri patogen. Tawas 2 sendok makan, aduk untuk menghilangkan bau dan rasa. Kapur 1 sendok makan, aduk beberapa menit. Diamkan 30 menit sampai mengendap untuk menghilangkan bau dan rasa. Yang kedua, pengaduk. Yang ketiga, keran pembuangan lumpur atau endapan. Yang keempat, keran penyaring penyerap zat warna dan kotoran-kotoran. Yang kelima, ijuk. Yang keenam, arang tempurung kelapa sebaga. Yang ketujuh, pecahan genteng. Yang kedelapan, pasir halus. Yang kesembilan, pasir kayu, penyaring arang dan kotoran. Yang ke-10, kerikil. Yang ke-11, bejana penampang. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian Ibu dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih.